Di kaki pegunungan Akakumo terdapat sebuah desa terpencil bernama Mizukusa. Desa itu selalu diselimuti kabut putih seolah waktu di sana berjalan lambat. Meski indah desa itu hidup dalam kemiskinan, tanaman sulit tumbuh, hewan sering hilang, dan hujan hanya turun sekali sebulan. Namun ada satu pantangan besar, jangan pernah menyentuh ayam putih. Warga tidak tahu asal mula larangan itu, hanya tahu bahwa sejak dulu setiap kali ayam putih muncul sesuatu yang aneh terjadi. Suatu pagi saat kabut belum terangkat, seorang gadis bernama Kana melihat seekor ayam putih berdiri di tengah ladang padi yang kering. Ayam itu tidak takut manusia dan tampak memandangi langit. Kana merasa ada yang berbeda. Ayam itu memancarkan cahaya lembut dari bulunya. Ia mencoba mendekat, tapi warga tua berteriak, "Jangan dekati dia. Itu ayam kutukan." Tapi Kana tak percaya takayul. Ayam itu terlihat lemah dan instingnya berkata, ayam itu tidak berbahaya. Diam-diam Kana merawat ayam itu di belakang rumahnya, memberi makan dan bahkan memberinya nama Shiro. Anehnya, setiap pagi saat Kana memberi makan, Shiro bunga liar bermekaran di sekitar mereka dan burung-burung mulai bernyanyi. Kana mencatat bahwa tempat di mana Shiro berjalan jadi lebih subur. Suatu malam, kakek Kana, seorang penjaga kuil tua, melihat Shiro dan langsung pucat. "Itu bukan ayam biasa. Itu utusan Dewa Waktu," katanya. Ia lalu menceritakan legenda kuno bahwa 1000 tahun lalu desa itu diselamatkan dari kekeringan oleh ayam putih surga. Namun manusia kemudian mengkhianatinya. Menurut legenda, ayam putih adalah titisan Tsukiyomi Dewa Malam yang mengirimkan ayam itu untuk memanggil hujan. Awalnya desa hidup makmur karena kehadiran ayam tersebut. Namun karena keserakahan manusia mencoba menangkap ayam itu untuk menjaga musim hujan tetap abadi, bahkan membangun sangkar emas besar, Dewa Tsukiyomi marah, mencabut berkah dan menyegel desa dalam kabut. Menyisakan larangan, ayam putih akan kembali hanya ketika manusia belajar menghormati alam, bukan menguasainya. Suatu hari warga menemukan Shiro dan merasa terganggu karena kabut mulai menipis. Mereka marah kepada Kana dan mencoba mengambil Shiro. Dalam kekacauan itu, Shiro melindungi Kana dan tiba-tiba mengembangkan sayap besar bercahaya. Langit menjadi gelap dan kilat menyambar jauh di gunung. Semua orang terdiam. Shiro menatap mereka satu persatu lalu menundukkan kepala. Saat itu juga semua tanaman di ladang desa tumbuh dalam sekejap dan hujan pertama dalam 5 tahun turun. Warga sadar bahwa mereka telah salah menilai. Mereka mulai mendekat dengan hati-hati, mencoba memahami keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Setelah hujan turun dan desa mulai subur kembali, Shiro perlahan melemah. Ia membawa Kana ke bukit tertinggi, lalu bersandar di batu tempat dahulu ayam putih pertama duduk. Shiro menatap Kana dan bulunya berubah menjadi bunga sakura putih satu persatu hingga ia lenyap ditiup angin. Di tempatnya berdiri muncul pohon kecil bermekar, sakura putih abadi yang hanya berbunga sekali dalam setahun saat musim hujan pertama tiba. Kehadiran pohon itu membawa harapan baru bagi desa, mengingatkan semua orang akan pengorbanan Shiro. Tahun demi tahun berlalu, desa Mizukusa kini hijau dan damai, tempat di mana alam dan manusia hidup berdampingan. Di tengah desa, Kana membangun kuil kecil untuk mengenang Shiro, simbol cinta dan penghormatan bagi teman yang hilang. Setiap anak diajarkan untuk tidak menguasai alam, tapi hidup selaras dengannya, mengerti bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Dan setiap kali hujan pertama turun, kabut perlahan menghilang dan bunga-bunga putih mekar di sekitar kuil menandakan awal yang baru. Mereka percaya itu adalah jiwa Shiro yang kembali, mengawasi mereka dalam diam sebagai penanda bahwa alam hanya akan memberi jika manusia tahu caranya menjaga.